Buddha. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Oke. Duduknya jauh amat di belakang sana. Boleh duduk majuan gak? Ya, depannya dikosongin gini. Kalau biasanya di bioskop atau pertunjukan yang seru gitu ya, kadang-kadang suka duduknya paling deket supaya kelihatan jelas. Kenapa ini pada mau duduk di belakang? Atau kalau nonton ya, saya masih ingat, sorry ini basa-basi dulu ya, pemanasan. Orang suka duduk yang deket pintu keluar. Kenapa? Begitu selesai bisa cepat keluar. Ini kenapa? Duduk di belakang supaya cepat keluarnya nanti. Gak usah buru-buru kan, gak dikejar-kejar ya. Ini ceritanya udah mau senja, pada sibuk, mungkin juga karena itu jadi agak sepi gitu ya. Biasanya rame ya? Enggak juga? Oke. Ada yang udah kenal mungkin ya sama saya ya? Enggak? Kok diem aja? Hah? Belum kenal? Enggak dikenalin ini berarti sama panitianya. Saya buka masker biar enak ya bicaranya. Hari ini kita dikasih tema bijaksana dalam menghadapi masalah. Seringkali orang salah arti. Apa sih bijaksana itu? Ya, atau bahkan kadangkala orang menyamakan yang disebut kebijaksanaan itu dengan pintar atau kepintaran. Artinya gini, ada orang yang udah belajar tinggi gitu ya, istilahnya udah sampai profesor gitu. Wah, kalau bahasa Mandarinnya hente iya. Jadi kayaknya wah saya udah hebat nih. Saya udah paling hebat, udah ilmu yang paling hebat, semua saya tahu. Boleh katakan saya bijaksana. Nah, di situ dia enggak paham apa yang disebut pintar, apa yang disebut bijaksana. Kalau orang bijaksana, mungkin di dalamnya sudah dikatakan pintar. Tapi orang pintar belum tentu bijaksana. Ya, begitu. Oke. Kita lihat ya. Oke. Ini diawali dengan Dhammapada yang Dhammapada 6 ayat 5. Kelihatan enggak ya? Di mana sih? Oh, sana ya. Gimana? Oh. Oke. Itu tidak keluar. Oh, sorry ya. Bukan laptop sendiri jadi bingung. Oke. Ini disebut pembuat saluran air, mengalirkan air. Ya, tukang panah meluruskan anak panah, tukang kayu melengkungkan kayu. Orang bijaksana mengendalikan dirinya sendiri. Kita lihat. Artinya yang namanya bijaksana itu kadang-kadang nggak urusin urusan orang lain. Yang diurusi apa? Diri sendiri. Ya, kadang-kadang orang sering ya lihat orang lain kerja, kamu gini-gini, sebaiknya begini. Tapi kalau kadang kita pikir kembali, apa hubungannya dengan kita, kecuali ya mungkin anak kita atau siapa yang memang harus menjadi tugas kita urusi. Tapi kalau enggak, kadang-kadang orang bisa merasa, kamu kok kepo amat sih, urusan saya, urusan orang lain aja kamu mau urusi, kan begitu ya. Nah, di sini kalau kita yang disebut bijaksana sini ya, boleh kita lihat saja
Kalau memang dia salah, minta saran kita, ya kita beri saran. Tapi kalau enggak, ya udahlah, lihat, diam dulu. Ya. Nah, yang tadi saya katakan, kebijaksanaan sama enggak dengan kepintaran? Tentu beda sekali. Ya, yang namanya pintar mungkin seperti anak sekolah. Ya, dia bisa menguasai apa yang telah diberikan oleh gurunya, itu pintar. Tapi bijaksana di sini harus bisa melihat lebih jauh. Ya, kalau dalam Buddhis secara sederhana dikatakan bisa membedakan mana yang disebut baik. Baik di sini artinya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ya. Nah, ada 8 kondisi yang menyebabkan munculnya kebijaksanaan. Apa itu 8 kondisinya? Nah, 1. Menumbuhkan rasa malu berbuat jahat yang disebut hiri dan takut akan akibat perbuatan yang disebut otapa. Saya masih ingat, ya mungkin Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang duduk di sini juga sependapat. Kita lihat orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu kalau hidup mungkin di kampung sekarang masih ya, pintu nggak kekunci pun nggak apa-apa. Nah, tapi kalau di kota, apa yang terjadi nggak dikunci? Kesempatan bagi maling. Dikunci aja dicongkel, apalagi nggak dikunci. Kan begitu. Jadi nggak ada ini yang disebut apa nih, hiri, otapa, nggak ada. Nah, makanya hiri dan otapa ini disebut juga dhamma pelindung dunia. Kalau semua orang punya sifat yang disebut hiri dan otapa, pasti aman. Gak usah takut, pintu terbuka pun gak ada yang mau ngambil. Ya, nah di sini juga kita lihat ya, kalau hidup rata-rata disebut makmur, ya berkecukupan, mungkin orang tidak mau ambil, mungkin. Kecuali tanda kutip ada yang serakah. Ya. Oke, di sini dikatakan mereka yang memiliki hiri dan otapa mampu menjaga silanya dan memperlakukan orang lain dengan cinta kasih. Ya, tadi udah disebutkan kalau dia udah tahu, oh ini perbuatan tidak baik, dia tidak akan lakukan. Makanya kalau memegang sila ini sebagai pelindung kan, melindungi dirinya untuk tidak melaksanakan perbuatan yang buruk atau tidak baik. Demikian juga dalam dirinya pasti memiliki namanya cinta kasih. Jadi artinya tidak hanya melihat pada diri sendiri, tidak ada yang disebut ego. Nah, kalau kita katakan manusia ini adalah makhluk yang ego. Kenapa? Kadang-kadang mementingkan diri sendiri, orang lain mah bodoh amat gitu. Ya, tetapi kalau kita sebagai umat Buddha ya dianjurkan memiliki cinta kasih. Karena kita lihat Buddha memiliki cinta kasih yang universal. Bukan saja terhadap sesama, kepada semua makhluk ya, punya cinta kasih. Oke, yang kedua, sering mendatangi guru yang bijaksana untuk mendapatkan penjelasan yang rinci sehingga lebih mengerti. Kalau di dalam bahasa Mandarin, terutama di Mahayana, boleh kita lihat ada yang disebut Sancai Tongzi, ya, 53 Can. Jadi Sancai Tongzi ini namanya Sudana Kumara, ya. Jadi dia mencari yang disebut Kalyana Mitta atau Kalyana Mitra sampai 53. Artinya di sini mencari orang-orang yang bijaksana, yang punya pengetahuan terutama di sini tentang dharma, ya. Jadi dia belajar sana, belajar sini, dia cari, ya kumpulkan. Untuk apa? Ya, ini untuk mengembangkan kebijaksanaan. Kalau kita di dalam Mahayana ya terutama, nggak tahu di sini mungkin ada ikut juga, kita baca Sankui atau Tisarana.
ya. Beda kalau dengan yang di Pali ya. Pali kan hanya artinya saya berlindung kepada Buddha, saya berlindung kepada Dharma, saya berlindung kepada Sangha. Terus kedua dan ketiga kalinya. Tapi kalau di Mahayana lebih luas. Jadi begini, yang terutama berhubungan dengan Dharma, yang kedua ya. Saya bacakan 自归依法，当愿众生ya 深入经藏，智慧如海. Jadi artinya di sini saya menyatakan berlindung kepada Dharma, di mana juga tidak lupa untuk mendoakan kepada makhluk yang lain, semoga ya makhluk yang lain juga sama dengan saya, sama-sama bisa mendalami ajaran Buddha atau disebut kebenaran, sehingga kebijaksanaan kita itu bagaikan lautan. Itu artinya. Ya, jadi kalau di Mahayana lebih mendalami, ya, itu. Oke, jadi kita kembali ke sini. Artinya kalau kita belajar adalah supaya kita lebih mengerti. Kita di sekolah, ngapain sih datang ke sekolah? Apalagi zaman-zaman sekarang, teknologi begitu maju ya. Cari aja atau tanya aja sama Google, ya sudah ada jawaban. Kan begitu kan? Tapi ngapain kita datang ke sekolah? Sama juga halnya datang ke wihara. Sebenarnya di YouTube buka aja udah bisa juga. Ya kan? Apa bedanya? Sekarang gini, kita belajar ya dari TK, dari kemudian SD, SMP, SMA, kuliah. Ada nggak bahan yang diulang? Ada kan? Diulang-ulang kan? Sama seperti kita dengar kaset, kadang-kadang buka lagi. Sama juga kalau kita mau dengar di YouTube, bahkan juga kadang-kadang di situ ada yang kita nggak ngerti. Kan begitu kan? Nah, sama artinya. Kenapa kita datang ke sekolah? Itu apa? Saya sering kali ya kalau di sekolah, kebetulan ya kita juga berkecimpung di sekolah. Jadi anak-anak itu saya tanya, ngapain kalian datang sekolah? Kalian kalau belajar melalui YouTube udah bisa, melalui Google udah bisa cari bahan. Ya, ngapain datang ke sekolah? Mau ijazah, ikut aja ujian juga bisa dapat ijazah. Ya kan? Ngapain coba datang ke sekolah, saya tanya. Jadi bervariasi jawaban mereka. Mendapatkan pengetahuan yang lain, yang baru, yang tidak ada dia dapatkan di situ. Betul. Terutama pengalaman dari guru tersebut. Makanya kalau guru yang sudah pengalaman ngajar itu beda. Ya tentu kita tidak katakan bahwa guru yang baru itu tidak bagus, belum tentu juga. Kita di sekolah, walaupun kita sebagai guru ya memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak, ibaratnya kita itu seperti pepatah mengatakan menyelam sambil minum air. Jadi kita ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita juga belajar. Kita juga akan mendapatkan sesuatu dari sana. Kenapa? Anak-anak itu kadang-kadang kritis sekali. Dia bisa aja tanya, kadang-kadang kita tidak terpikirkan. Makanya di sini ya, oh saya juga dapat sesuatu. Begitu. Jadi artinya ya sama seperti pepatah tadi katakan menyelam sambil minum air. Ya, kembali ke sini. Jadi kita belajar dari pengalaman para guru kalau di sekolah. Nah, mengapa di sini dikatakan yang disebut Sudana Kumara ini dia harus mencari banyak guru, ya sampai 53. Nah dari 53 ini punya pengalaman yang berbeda-beda. Ya ketika menjelaskan sama ya, misalnya ada penceramah yang lain menjelaskan tentang hal yang sama, mungkin mengenai kebijaksanaan. Mereka punya pengalaman yang berbeda, ya punya
tambahan-tambahan yang lain yang berbeda. Jadi makanya ya, oh saya udah pernah dengar, tapi mungkin sama seperti kita baca buku, baca 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 5 kali, kadang-kadang apa yang kita dapatkan itu beda. Ya, oke, kembali ya, kita lanjutkan. Hidup dengan menarik diri, artinya di sini yang bukan harus saya uruskan, udah di situ aja. Ya, misalnya kita sekarang mau melatih diri. Apa yang saya lakukan sekarang, udah itu aja saya lakukan. Kesadaran saya ada di situ saja. Ada orang begini, ya, dia lagi melakukan sesuatu, tapi matanya kemana-mana gitu. Ya, jadi tidak fokus. Ya, oke. Keempat, hidup melatih diri dan terkendali sesuai peraturan atau sila, sempurna dalam ucapan, tindakan, dan pikiran. Contoh kita di dalam, tadi kita melaksanakan puja bakti ya. Ucapan kita, tindakan kita, dan pikiran kita, itu baik gak ketika kita melakukan puja bakti? Baik kan? Yang kita bacakan itu adalah kebenaran, ya, ajaran Buddha. Lalu tindakan kita, apa kita namaskara, itu berbuat baik. Kemudian pikiran kita, kemana fokus? Oh ya, saya sekarang lagi kebaktian. Terus tambah lagi tadi juga ada meditasi kan. Bagaimana kita mengembangkan kesadaran kita yang menuju bijaksana. Itu bagus sekali. Oke. Nah, di sini ya, sila itu sangat penting. Di dalam kita melaksanakan samadhi, sila ini sebagai penunjang. Ya. Makanya kenapa kalau kita lihat ya, pedoman sebagai umat Buddha itu disebut sila, samadhi, dan panya. Jadi dari kita melaksanakan sila dalam kehidupan sehari-hari ditambah dengan samadhi, maka kebijaksanaan kita berkembang. Tentu di sini apa yang telah kita pelajari itu harus artinya kalau di bahasa Mandarin direalisasikan kalau bahasa ininya ya. Oke. Nah, yang kelima, mengukuhkan pelajaran yang telah dipelajari. Tadi kan kita hanya mendengar, kemudian di sini artinya sebenarnya praktek ya. Kadang-kadang ya kalau sebagai orang yang pintar yang tadi kita katakan, saya udah mengerti ya. Mengerti hanya teori. Nah, prakteknya ini tidak gampang. Saya masih ingat sekali ketika dulu kita masih kecil belajar sama-sama di wihara. Ada sebuah pembahasan tentang seorang kakek yang ditanya, kakek sudah umur berapa ya? Katanya. Ya ditanya. Lalu si kakek jawab, saya baru berumur 4 tahun. Loh, kok kakek istilahnya kan udah tua istilahnya ya. Mungkin udah 60, bisa 70 gitu. Kok baru disebutnya 4 tahun katanya gitu. Iya, karena apa? Selama 4 tahun ini saya baru benar-benar mengenal Dharma. Bagi saya Dharma inilah yang bisa membuat saya hidup bahagia. Makanya 4 tahun ini saya baru merasakan benar-benar beda. Nah, makanya disebut saya baru umur 4 tahun. Jadi ya, kadang-kadang kita setelah belajar banyak, saya percaya mungkin yang duduk di sini sudah sering sekali mendengarkan Dharma dari penceramah-penceramah yang senior, ya sudah banyak yang diketahui. Tapi anggap di sini walaupun misalnya sudah pernah dengar, ini review. Sedikit saya bahas dan sering saya katakan kepada murid-murid kita. Kita melihat padi. Padi ketika masih hijau, seperti apa dia? Tegak lurus kan? Ketika mulai menguning, menunduk.
Artinya di sini kita belajar ya. Oh, rasanya saya udah tamat nih, udah kuliah, udah tamat kuliah, udah kerja nih. Wah, udah. Oke, udah mapan gitu kan. Nah, ini sama seperti padi tadi ya. Tetapi kalau dia semakin belajar, semakin rasanya kok tidak selesai-selesai. Bahasa Mandarinnya itu tu'u zi jin. Belajar itu tidak akan habis. Jadi dia merasa, oh saya masih banyak yang perlu saya pelajari. Sehingga semakin matang, semakin menunduk. Ya, dia menyadari itu. Ya, oke. Ini tambahan ya. Oke, yang keenam, hidup bersemangat dengan mengarahkan diri untuk meninggalkan hal-hal buruk dan mengembangkan yang baik, mantap dan kuat dalam usaha. Kalau kita sering mendengar tentang sat paramita atau dasa paramita, itu ada salah satu butir di dalamnya yang disebut usaha atau semangat ya, bersemangat. Nah, di sini juga sama, bersemangat dalam hal yang baik, bukan bersemangat dalam hal negatif. Dunia sekarang kita lihat sudah banyak sekali yang negatif. Mari kita sama-sama bagaimana supaya itu ya punya yang disebut positif. Sebagai umat Buddha ini yang harusnya kita sering tanamkan ya. Ketujuh, hidup bebas dari pembicaraan yang tidak bermanfaat tetapi berbicara tentang dharma. Sering ya kita lihat di mana-mana orang kalau udah berkumpul apa yang dilakukan? Ada 5 huruf. G-O-S-I-P. Ya, gosip. Katanya apa? Semakin digosok semakin sip. Ini coba biasakan ya dari zaman Buddha. Dan dari zaman Buddha udah ada yang gosip, bukan sekarang aja. Cuma karena masih ada Buddha, ada yang ingatkan. Nah, kalau sekarang kita harus lebih menyadari, oh gosip itu tidak baik. Itu namanya juga perbuatan atau ucapan yang tidak baik. Ya, membicarakan hal-hal yang tidak baik atau membicarakan hal orang lain. Ya, tidak ada gunanya. Yang seharusnya kita apa? Coba bersama-sama sharing tentang Dharma. Ya, akan sangat bermanfaat bagi kita. Oke, yang terakhir, hidup mengamati muncul dan lenyapnya 5 kelompok kehidupan atau pancakanda yang menjadi subjek kemelekatan. Ya, nah di sini saya tambahkan ujungnya itu samadhi. Artinya, ketika kita melaksanakan samadhi ini, kita akan melihat, ya, tidak hanya yang di fisik, tetapi yang lebih baik adalah yang ke batin. Ya, yang disebut pancakanda ini kan terdiri dari nama dan rupa atau jasmani dan rohani, ya kan? Kadang-kadang orang salah arti yang disebut samadhi di sini bukan duduk diam begitu ya, atau kalau di sini kita lihat udah lebih nyaman lagi, udah modern, duduknya kan di kursi. Ya, kalau katakan duduk di bantal di lantai itu, aduh sengsara banget, kakinya pegel, pinggangnya juga sakit, punggungnya apalagi gitu kan. Oh kalau meditasi itu berjam-jam rasanya aduh sengsara banget kan gitu. Nah di sini yang disebut samadhi bukan hanya duduk. Nah kalau mau duduk nyaman duduk di kursi. Sebenarnya meditasi kalau kita ya belajar meditasi duduk di kursi ini ada yang kakinya gantung juga kan, betul nggak? Nah boleh taruh matras misalnya untuk supaya kakinya itu membentuk 90 derajat. Pasti duduknya lebih nyaman gitu. Ya. Nah, di sini mungkin juga udah banyak yang membahas tentang meditasi. Demikian juga kalau duduknya sebenarnya kan ini ada sandaran. Jangan disandar penuh. Nah, lama-lama apa? Mencapai jananya jana ngorok gitu. Ya. Orang baru mulai gini
dia udah mulai ngorok. Nah, jadi ya penting sekali dalam kehidupan sehari-hari kita ini yang disebut sila samadhi. Ya, jadi tentu ujungnya adalah mengembangkan kebijaksanaan. Ya, oke. Nah, di sini ya di dalam buku yang disebut Abhidhamma Tasanggaha terdapat 3 cara untuk mengembangkan kebijaksanaan. Yang pertama, yaitu kebijaksanaan yang dikembangkan dengan cara mendengar dan belajar dharma, ya. Mengingat apa yang telah dipelajari dan mempraktekannya, ya, atau mengukuhkan, jadi memperkuat artinya. Kalau di dalam Mandarin ini disebut wen si xiu. Yang ini wen yang pertama, jadi mendengar dan belajar artinya, ya. Oke, yang kedua disebut si, yaitu kebijaksanaan yang dikembangkan dengan cara meneliti atau merealisasikan, ya, lebih bagus bahasanya, kemudian diserap dengan pengertian yang benar. Buddha di dalam banyak sutta mengatakan, jangan begitu percaya saja apa yang saya katakan. Ya, artinya sudah dengar, coba direalisasikan. Oh, ya. Apa yang diajarkan oleh Buddha itu masuk akal, baru yang disebut dharma. Jadi seringkali dalam kehidupan sehari-hari sekarang apalagi udah ya buku banyak, CD banyak, wow, sekarang lebih-lebih buku udah nggak usah pun lihat nggak apa-apa, lihat YouTube kan, nah, Google buka udah enak sekali. Nah, kalau dulu mau dapatkan dharma nggak gampang, ya mau belajar dharma nggak gampang. Nah, tetapi dengan begitu mudahnya pun orang masih kadang-kadang ya kalau kita ke wihara, suhu, tolong dong jelasin ini gini nih. Dalam hati ya memang mungkin di dalam YouTube ataupun Google mungkin dia udah lihat masih belum mengerti. Ya kita anggap seperti itu. Nah kita bahas lagi. Nah jadi kalau datang ke wihara bisa sharing begini. Selain kita mungkin ada yang nggak ngerti bisa tanya juga. Ya ini tambahan ya kalau ditambahkan menjelaskan lebih mengerti ya. Oke, yang ketiga, kebijaksanaan yang dikembangkan dengan cara melaksanakan vipassana bhavana. Jadi tadi disebut wen si xiu yang mendengar dan belajar kemudian merealisasikan dan mempraktikkannya, yaitu di sini vipassana bhavana. Bhavana itu kan ada 2, samatha dan vipassana. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita yang tadi kita kembali disebut nih bhavana di sini kan samadhi. Tidak hanya duduk kan seperti yang kita katakan. Bisa saja ketika kita melakukan sesuatu ya, konsentrasi penuh di situ. Tentu di sekolah sama ya, saya kembali katakan pernah ada anak tanya, "Suhu kalau gitu main game meditasi dong." Hebat juga nih anaknya ya. Main game disebut meditasi. Gimana coba? Apalagi tuh main gamenya itu yang apa tuh kayak ada musuh ditembak-tembak. Waduh, itu disebut samadhi. Bisa kacau nih ya. Nah, jadi itu salah pengertiannya. Samadhi di sini bagaimana? Contoh kalau disebut vipassana di sini. Apa yang sedang kita lakukan, misalnya kita lagi makan ya, menyadari kita lagi makan. Kalau orang sekarang kan banyak sambil makan, sambil ngapain? Ini sambil makan nih, satunya lagi tangannya apa? HP. Ya. Terus nanti ditanyain, tadi kamu habis makan apa? Lupa. Karena tidak ya menyadari benar-benar. Makanya ya, sebenarnya ketika makan bersama apalagi ya, coba HP-nya diistirahatkan dulu. Jadi sama-sama ya. Apalagi kalau sama-sama keluar satu keluarga ya. Itu adalah
waktu yang benar-benar bisa komunikasi. Jadi jangan main HP lagi. Sama juga pergi jalan-jalan juga demikian ya. Naik mobil yang dipegang tuh HP. Orang naik mobil namanya pergi jalan-jalan, lihat pemandangan, dia lihat HP. Nah, turun, lihat-lihat udah nggak main lagi. Buang-buang uang aja ya, pergi jalan-jalan tapi mainnya HP melulu. Kalau nggak apa? Foto-foto dulu, masih mending begitu ya. Jadi di sini kembali lagi yang disebut bawana di sini menyadari ketika kita jalan, oh langkah kita sadari. Pernah ya, jadi di zaman dulu ada yang disebut Master Zen. Ada muridnya mengatakan begini, suhu, saya mau izin nih, sudah mau membabarkan dharma kepada yang lain. Jadi istilahnya pergi ke tempat-tempat yang lain untuk membabarkan dharma. Jadi suhunya katakan, oh bagus, tapi saya ada satu pertanyaan. Sebelum kamu mau berangkat, tolong dijawab dulu pertanyaannya. Pertanyaannya mudah, tapi jawabannya belum tentu mudah. Begini, ketika kamu tadi masuk ke ruangan ini, kaki mana yang masuk duluan? Kalau kita tidak menyadari, kita mana bisa tahu kaki kanan atau kaki kiri? Memang cuma dua kan, kalau nggak kanan ya kiri kan. Tapi kalau kita tidak sadari, mana ingat kita tadi masuk itu kaki kanan duluan atau kaki kiri yang duluan? Nah di sini ada bagusnya mengingatkan kepada kita. Ini kan pintunya cuma satu yang masuknya dari sini ya. Kalau di belakang kan ada kanan kiri kan begitu kan? Ada ya? Tengah doang ya, satu ya. Nah, kalau kita biasa ya, kita lihat terutama kalau kita yang Mahayana ya, wiharanya itu kita lihat pintunya ada yang di tengah, terus ada kanan dan kiri. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan zaman di Chungpo. Karena ini kan kerajaan ya, zaman kerajaan. Kenapa dibuat itu pintu ada yang tengah, kemudian ada kanan dan kiri. Kalau di istana kira-kira kenapa? Ya kita dibahasnya di luar ini dulu ya. Kenapa kira-kira? Yang bisa lewat di tengah itu siapa? Raja kan? Kalau bukan raja kan kanan dan kiri. Ya kan? Oke, katakanlah kita misalnya suhu-suhu atau yang senior lewatnya di pintu tengah. Ya umat-umat biasa kanan dan kiri. Nah kita katakan kalau kanan yang laki-laki, kiri yang wanita, kan begitu kan? Nah jadi masuk sesuai. Kalau kamu masuk dari pintu yang kanan, kaki kanan masuk duluan. Kalau masuk dari pintu kiri, kaki kiri masuk duluan. Itu akan lebih menyadari. Itu ada baiknya. Ya, jadi begitu. Oke, kebetulan kita berbicara tentang meditasi supaya kita bisa menyadari apa yang sedang kita lakukan. Ini ada bagusnya. Ya, oke, next. Ciri-ciri orang bijaksana. Apa sih ya ciri-cirinya? Nah, sering memberi nasihat, petunjuk, dan melarang atau mengingatkan ya apa yang tidak baik serta dicintai. Jadi orang yang bijaksana pasti dicintai oleh orang yang baik dan dijauhi oleh orang yang jahat atau tidak baik. Nah, ini disebutkan di dalam Dhammapada ayat 77. Ya, ini salah satu. Oke. Yang kedua, ciri-cirinya hidup berbahagia ya dengan pikiran yang tenang. Nah, ini supaya pikiran tenang ini tentu salah satunya pasti harus meditasi. Pikiran kita ini udah dikatakan ya oleh Buddha bagaikan kuda liar. Ketika kita lagi meditasi, pikiran kita itu lari sana lari sini. Bahkan seperti monyet ya, loncat sana loncat sini nggak bisa diem. Nah, tapi ketika kita sudah mulai bisa tenang, itu dia akan diam di situ. Oke.
Kemudian selalu bergembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para Arya. Ya, tentu kalau kita sebagai umat Buddha pasti ya senang sekali kita bisa belajar bersama. Ya, oke. Ini disebutkan dalam ayat 79 ya, di dalam Dhammapada. Yang ketiga, selalu mengendalikan diri sendiri. Ya, sama seperti yang tadi di awal dikatakan, kalau melaksanakan sila pasti bisa mengendalikan diri sendiri. Ya, ini juga dalam Dhammapada dikutip ya. Oke, yang keempat, membuang kemelekatan terhadap segala sesuatu. Jadi intinya apapun yang diajarkan oleh Buddha supaya kita itu tidak melekat. Kita harus melepas. Ini tidak mudah. Yang disebut melepas dari kemelekatan ini tidak mudah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita katakan, oh ini punya saya, ini milik saya. Melekat kan sama barang itu. Belum yang lain, kita hanya ngomong ini satu aja dulu. Ada yang begini, pernah ya ini juga dari Master Zen. Sayang sekali sama sebuah cangkir. Ya. Jadi suatu ketika sang muridnya ini memecahkan gelasnya. Oh, ketakutan kan? Aduh, ini kesayangan suhu nih. Wah, bagaimana nanti kalau diketahui oleh suhu bahwa gelasnya atau cangkirnya ini pecah? Oke, pintar juga nih ya muridnya. Lalu tanya begini, ketika gurunya datang, dia tanya, suhu, kita kan diajarkan untuk tidak melekat kan? Ya, bagaimana ya kalau misalnya ada barang kita rusak gitu? Pintar ya. Nah, gurunya katakan, ya rusak ya memang namanya barang itu pasti juga tidak kekal, pasti suatu hari akan rusak. Ya, maaf ya suhu, gelasnya nih atau cangkirnya nih saya tidak hati-hati tanpa sengaja sudah pecah nih. Nah, gurunya nggak bisa marah lagi. Ya, pintar juga ya si murid ini. Oke, kembali. Tidak membicarakan hal-hal yang tidak yang berkenaan dengan nafsu keinginan. Ya, jadi yang disebut nafsu keinginan di sini tentu adalah yang tidak baik. Ya, kenapa dikatakan begitu? Kalau kita misalnya pernah ada yang bertanya begini, suhu, setiap orang kan punya keinginan. Misalnya kalau lagi sekolah mau naik kelas atau punya cita-cita, itu kan keinginan. Nah kalau orang hidup nggak punya cita-cita, nggak punya keinginan seperti itu, bagaimana? Nggak punya keinginan mau maju misalnya gitu. Kan mau maju kan ingin, ya kan? Nah ini kan yang baik. Yang baik, yang pantas, yang bisa kita artinya bisa kita capai dengan usaha kita. Ya, jangan begini dalam bahasa Mandarin dikatakan 没有很大的头，不要戴很大的帽子. Jadi kepala kita kalau nggak besar jangan pakai topi yang besar. Artinya apa yang kita inginkan di sini harus diukur kemampuan kita. Ya. Oke, dalam menghadapi kebahagiaan ataupun kemalangan, tidak menjadi gembira ataupun kecewa. Ini yang juga hal yang sulit sekali. Di sini seimbang artinya. Jadi kalau dipuji tidak rasanya sombong ya. Wah, hentei kalau bahasa Mandarin. Lalu kalau dicela tidak rasanya aduh kecewa sekali. Belum lagi ya kalau ada yang sengaja misalnya bercanda, wah marah. Nah, emosi ya. Nah, ini kesemua ciri-ciri orang bijaksana ini dikutip dari ayat-ayat Dhammapada ya. Oke. Boleh tolong setel video tadi. Kebetulan ini ya mengenai bagaimana ketika kita dicela oleh orang lain kita bisa menahan ya amarah kita atau emosi kita. 你们家有没有脾气特别不好？如果是你，听完
听完下面这段话，相信一定会下决心改掉。 Boleh matiin dulu. 你们家有没有脾气 Sebentar, 特别不好的人？ saya tanya dulu di sini ada mungkin yang ngerti bahasa Mandarin ya? Satu. Kalau ngerti, sebenarnya kalau dengar ini udah ya dia nggak susah banget sih ya. Kalau yang nggak ngerti nanti kita jelaskan pelan-pelan ya. Oke. 你们家有没有脾气特别不好的人？如果是 Jadi di sini ditanya, apakah di rumah Anda itu ada orang yang wah emosinya sangat tinggi ya? 你听完下面这段话，相信一定会下决心改掉。 Nah, jadi di sini dikatakan coba kalau misalnya memang ada begitu ya setelah mendengarkan video ini artinya apa yang dijelaskan mungkin bisa berkurang ya. Oke. 他就转发给他。如果说失控的情绪是毒药，那么糟糕的脾气就是炸弹。 Jadi ibaratnya di sini kalau kita emosinya begitu tinggi itu ibaratnya ada apa sih bom atom ya. Oke. 我把这两样可怕的东西都带到家庭和事业上，那么牺牲的一定就是你的人生。 Nah, kalau misalnya ada bom seperti itu, ya akibatnya apa? Tentu kehidupan kita jadinya tidak baik ya. Coba kita lihat dalam satu keluarga yang hidupnya selalu marah-marah, ribut selalu. Bagaimana bisa hidup tenang? Bagaimana kita bisa bahagia? Aduh, rasanya kalau saya bisa di luar gak mau pulang ke rumah. Kan gitu kan? Karena gak bisa tenang. Selalu ribut. Oke. 一个人遇到问题，第一时间应对的绝对不应该是情绪，而是 Ketika kita ada masalah, ya, tentu kita hendaknya, ya ini disebut di sini perlu bijaksana. Punya masalah bagaimana selesaikan dengan baik-baik, bukan dengan emosi atau marah-marah. 智慧和情绪是势不两立的一对冤家，智慧不到位，情绪就会跳出。 Nah, kalau kita ya, jadi istilahnya kebijaksanaan ini tidak ada, maka yang muncul ini emosinya. Tapi kalau kita punya kebijaksanaan, maka bisa diselesaikan dengan baik-baik. 不然兴风作浪，情绪一旦跳出来，智慧又会跑得无影无踪。所以， Jadi kalau misalnya ya emosinya itu terus menerus, ya di mana itu yang disebut kebijaksanaan? Udah nggak ada, gitu ya. 当你将要着急上火的时候，一定第一时间提醒自己，先冷静下来。 Oke, jadi di sini dikatakan ketika ya emosi itu, misalnya kita ketemu masalah, wah emosi ini tadinya udah mau naik nih, coba deh diademkan dulu, ya, diademkan artinya apa? Kepala dingin bahasa lainnya ya. Nah, sehingga amarah itu yang tadinya harusnya 70% mungkin sudah kurang menjadi 30 atau 40% ya. 只要冷静在，智慧就在，办法就。 Nah, oke. Kalau kita bisa berkepala dingin, nah di situ kita bisa berpikir, oh, ya kita melihat, oh rupanya begini. Jadi yang tadinya mau marah, nggak jadi marah ya. 有了智慧在了，你就赢得了整个人生。所以， Nah, kalau kita sudah punya kebijaksanaan ini, maka hidup kita akan lebih baik ya. 请你记住下面这段话：性子越急，智慧越低。 Kalau kita ya rasanya berburu-buru terus, bagaimana kebijaksanaan kita? Tentu kebijaksanaan ini akan ya artinya rendah gitu ya. 性子越稳，智慧越深。 Kalau emosi kita itu stabil, maka kebijaksanaan itu meningkat gitu artinya. 脾气越大，身体越差。 Nah, bahkan di sini dikatakan kalau kita punya emosi juga tidak baik terhadap kesehatan kita ya. 脾气越稳，福报越深。 Nah, kalau kita emosinya terkendali ya, begitu juga dengan hoki kita akan datang ya. 声音越大，修行越差；声音越柔，德行越厚。 Kalau kita begitu lembut, kemudian juga sama artinya kita di sini melatih diri kan akan lebih baik. 心胸越宽，
家庭越安。 Nah, kalau kita berlapang dada, terbuka, maka otomatis ya hidup kita akan berbeda. Jadi ketika kita ketemu masalah, cobalah yang tadinya kita mau marah, coba sejenak, lihat kembali, ini masalahnya begini. Ya, kadang-kadang sudut pandang setiap orang itu kan berbeda. Ya, mungkin ya ketika kita lihat, orang itu berbuat salah, kenapa dia berbuat salah? Nah, kita cari tahu dulu. Ya, jadi jangan langsung emosi. Itu yang di sini dikatakan. Boleh ini saya tutup dulu, kemudian kita kembali ke yang tadi. Ya, oke. Ini sudah selesai. Oke. Masih ada. Masih ada dikit lagi. Nah, tunggu. Oke. Ya. Di sini ya dikatakan belajar untuk mengerti bahwa dunia ini bukan milik kita. Ya, jadi kadang-kadang ya kembali seperti yang tadi. Kita jangan menjadi orang yang sombong bahwa kita ini sudah orang yang paling hebat atau orang saya ini kaya nih. Ya, kamu itu enggak ada apa-apa. Kita kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Ya, ini karena ego kita yang bekerja. Oke. Dunia ini bukan milik kita aja, jadi milik setiap orang. Melihat sekeliling apa saja yang dapat membuat kita menjadi bijaksana. Nah, ini penting sekali ya. Ketika kita berada di satu tempat, nah, jangan langsung, contoh kita datang ke wihara. Misalnya, kalau kita ke wihara, yang pertama apa yang kita lakukan dulu? Atau jangan katakan kita ke wihara, ke rumah orang misalnya. Kita pasti kan, dipersilakan duduk, ya kita duduk gitu kan. Lalu apa yang pertama lagi, yang kedua lagi? Ini kebetulan nih saya dari jauh nih, mau ke belakang, artinya mau ke toilet. Ya, permisi, cari dulu toilet. Jadi hal-hal yang seperti ini, ya, yang mesti kita perhatikan dulu. Ya, oke. Jadi sekelilingnya apa saja yang perlu kita perhatikan. Atau misalnya contoh kita lagi mau nginep di hotel. Kan kita perlu tahu ya, ini apa, semua diperhatikan satu persatu. Itu. Oke. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita lihat dari belajar tadi ya, katakan setelah kita belajar, kita praktekkan, baru kita dapat hasil. Kalau kita dalam bahasa Mandarin itu disebut Xin, Yuan, Xin, Zhen. Xin itu keyakinan kita atau kepercayaan kita. Saya yakin ini. Lalu setelah yakin, saya punya tekad. Ya, mau apa ya? Saya mau laksanakan. Oke, next adalah melaksanakan. Baru dapat hasil. Ya, jadi begitu di dalam melatih diri sama ya. Oke, nah jadi kalau kita bisa terapkan yang di atas, pasti semua itu rasanya mudah. Ya. Oke, meningkatkan kebijaksanaan adalah bagaimana kita melepas hal-hal duniawi yang tadi seperti kita katakan. Ini tambahan bahwa ya, bisa nggak kita melepaskan kemelekatan kita? Kita mesti dari hal-hal yang kecil dulu. Makanya dari awal Buddha mengajarkan dharma itu adalah dari yang paling mudah, itu dana. Berdana di sini kan tidak harus dengan uang. Dulu ya orang-orang baru mulai belajar dharma, dia merasa ini apa nih umat Buddha sedikit-sedikit ngomongnya uang ya. Padahal dana di sini kan tidak harus uang. Mungkin ada orang bersalah dengan kita maafkan, itu juga berdana. Atau ya ketika ada umat yang lain yang baru datang,
kita beri atau kita sambut dengan senyum, kita juga sudah berdana. Itu dari hal-hal yang kecil. Ya, mungkin orang itu punya masalah, dia datang ke wihara, aduh rasanya saya kalau datang sampai ke wihara, oh tenang, beda. Apalagi begitu lihat yang nyambut senyum, beda rasanya. Ya, jadi kita coba sebagai umat-umat yang udah lama, kalau ada umat baru, coba sangat welcome begitu. Ya, rasanya datang ke sini sejuk sekali. Oke. Kemudian kita berdana dengan banyak hal yang bisa membantu orang yang susah juga bisa, ya. Oke. Nah, di sini ditambahkan bahwa Buddha memperoleh kebijaksanaan dengan melihat sekeliling dan melihat jauh. Ya. Harus ya, kalau kita katakan berlapang dada. Kadang-kadang ada orang yang hidup hanya itu lingkarannya, kecil di situ, tidak mau keluar dari situ. Berpandangan harusnya lebih jauh, luas ya, punya wawasan lebih luas. Nah, pandangan yang luas untuk mengembangkan apa? Kebijaksanaan kita. Ya. Oke, ini bahan sudah selesai. Oh, ini ada sedikit ya. Hidup adalah proses untuk mengatasi masalah dengan waktu yang paling lama. Ya, jadi dari sejak kita lahir sampai kita meninggal artinya. Ini proses ya. Bagaimana kita mengatasi masalah. Ini perlu yang disebut bijaksana. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah kita harus menghadapi dan mengatasi apapun yang terjadi. Kita tidak mungkin lari, ya. Lari itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Oke. Sampai jam berapa kita? Udah jam 7 nih. Pas ya waktunya ya? Oh, good. Jadi ini time-nya kadang-kadang kita, ini saya juga nggak bilang ya, saya udah lihat ini bahwa ini waktunya pas enggak. Jadi kebetulan ya pas lihat bahan ini kayaknya oh oke. Begitu. Ya. Oke, sampai di sini ada tanya jawab katanya. Oke, demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Suhu. Kita membuka sesi tanya jawab. Tanya jawab akan dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama boleh langsung ke depan, nanti langsung bisa disampaikan kepada Suhu. Yang kedua bisa menulis di kertas. Kertasnya udah disediakan di bangkunya, di depan bangku ya, depan bangkunya masing-masing. Oke, sambil menunggu kita akan menyanyikan satu buah lagu kembali. Oh, sebelumnya saya boleh tanya dulu nggak? Boleh. Tadi kayaknya nggak ada yang kenalin ya? Ada tadi udah dikenalin kok. Oh, ada ya. Ada. Soalnya Suhu tanya ada yang udah kenal. Belum katanya. Kalau umat sini kayaknya malu-malu Suhu. Oh gitu ya. Aduh, jangan malu-malu lah. Nanti katanya apa? Pepatah malu sesat di jalan ya. Oke, silakan. Sambil menunggu pertanyaan yang akan ditanyakan, kembali kita buka buku tuntunan puja bakti kita halaman 118. Bersama-sama kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Satu Kata. Satu kata tentang Dhamma lebih berarti dari segenggam permata. Begitu dalam isi dan makna hingga mampu damaikan dunia. Satu syair tentang Dhamma
lebih indah dari semua karya pujangga. Begitu indah, merasuk jiwa, menumbuhkan meta dan karuna. Mengapa tak kita sadari, sabdanya sungguh sangat berarti. Mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Kita ulangi lagi dari bait kedua satu syair. Satu syair tentang Dhamma, lebih indah dari semua karya pujangga. Begitu indah, merasuk jiwa, menumbuhkan meta dan karuna. Mengapa tak kita sadari, sabdanya sungguh sangat berarti. Mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Tak kita sadari, sabdanya sungguh sangat berarti. Mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Baik, kita akan mulai dengan bertanya secara langsung ya. Ada yang ingin bertanya, boleh unjuk tangan. Atau ada yang ingin menyampaikan melalui tulisan juga boleh ya. Kalau nggak ada yang tanya, berarti sudah tamat Sudah semua. ngerti ya Suhu ya, Sudah hebat tamat. ya. Iya. Nanti dikasih ijazah. Gitu. Oh iya, boleh silakan. Ya. Makasih ya. Ardi silakan. Ardi mau nanya tadi Suhu. Selamat malam Suhu, nama budaya. Suhu, di sini kita membahas tentang kebijaksanaan. Bagaimana bila kita mengejarkan kebijaksanaan kepada anak-anak yang tidak tahu, kurang gitu ngerti gitu. Nama budaya. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Memang ya, kalau mengajarkan anak-anak itu bukan satu hal yang mudah.
Apalagi yang disebut bijaksana. Apa sih bijaksana? Yang baik, yang buruk aja dia masih bingung. Apalagi dikatakan bijaksana, ya kan? Nah, kadang-kadang anak ini tidak harus pakai teori, ya, lebih ke praktiknya. Ketika anak-anak itu melakukan, misalnya, saya pernah, ya ini orang tua mengatakan, Suhu, saya punya 2 anak, ya, yang satu punya welas asih, yang satunya itu kejam. Artinya gini, kalau dia lihat binatang itu sentil begini, ya, atau mungkin bahkan dia iseng anggap itu mainan, ya, entah diapain lah, padahal disakiti lah gitu katakan. Tapi yang satu sayang banget, jangan Koko gitu, itu si adik, jangan Koko, kan kasihan dia juga mau hidup. Nah, kita hanya bisa katakan bahwa baik sekali punya cinta kasih. Dan yang satunya itu tidak baik kalau menyakiti. Karena kalau menyakiti itu ya bisa aja lain kali kamu juga disakiti. Nah, itu kan secara kita menyelesaikan itu dengan bijaksana. Ya kan? Jadi dengan begitu kita tidak bisa katakan, oh ini yang disebut bijaksana. Gak bisa. Hanya kita bisa mengatakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dia bisa bedakan itu dulu. Itu belajar pelan-pelan. Jadi mungkin lebih ke prakteknya. Ya, oke, bisa terima? Oke, silakan yang tadi kita tulis. Baik. Pertanyaannya, gimana cara menghadapi orang tua yang keras, yang tidak menerima pendapat anaknya? Ini keras, orang tua keras tidak bisa menerima apa yang dikatakan oleh anaknya, misalnya usulan gitu ya, kan begitu ya. Pernah ya kita ketemu ada orang tua, contoh begini, anaknya ingin sekali masuk menjadi anggota sangga, tapi orang tuanya bersikeras tidak kasih. Nah, mungkin ini harus pelan-pelan ya, punya orang tuanya ini suka nggak pernah ke wihara misalnya. Nah, sekali-sekali diajak dulu atau diajak kemana, lihat sesuatu yang sampai akhirnya dia bisa terima. Memang ya, kadang-kadang orang merasa begini, saya makan garam itu lebih banyak daripada kamu makan nasi, katanya. Kan begitu, orang tua seringkali begitu kan. Jadi dia merasa bahwa kamu semua tuh anak-anaknya harus dengerin gitu kan. Nah, kembali lagi agak kolot ya kalau bahasanya. Nah, memang agak sulit untuk dia bisa nerima apa yang kita sampaikan. Jadi gini, ada juga begini, seorang guru belum tentu dia bisa anaknya bisa mau dengarkan dia. Sama juga demikian. Ya, jadi harus orang lain. Boleh katakan dalam pepatah ini katanya begini, rumput tetangga lebih hijau. Ya, jadi kadangkala dia nggak mau dengerin kita, nggak apa-apa. Misalnya ada nih temannya, ya, oh dia kayaknya dengar banget nih sama temannya. Kita lewat temannya aja, ya sepintar-pintar kita. Ya coba tolong dong mama saya gini-gini, kamu tolonglah ya. Nah udah dengar, udah. Lama-lama yang tadinya keras, akhirnya dia rasanya tetangga ngomong tuh benar juga ya, ada benernya. Kan dia jadi lemah. Jadi kita juga jangan keras sama dia. Kalau keras sama keras, keluarnya nanti api. Kan begitu. Ya, mungkin begitu ya. Oke, ada yang lain? Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Hebat-hebat ya umat-umat di Damasuka. Ya, jika sudah tidak ada, kita akan kembali kepada Suhu. Apakah ada
closing statement yang akan disampaikan kepada kita semua. Kalau tidak ada, kita tutup aja dengan mantra kebahagiaan mungkin ya. Oke, mari sama-sama. Tadyata om gate gate param gate parasam gate bodhiswaha tadyata om gate gate param gate parasam gate bodhiswaha tadyata om gate gate param gate parasam gate bodhiswaha. Mari kita bersama-sama melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada semua makhluk yang ada di sekitar kita. Semoga mereka juga merasakan tenang, damai, dan bahagia. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit. Semoga kebijaksanaan kita terus berkembang. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, selamat malam semuanya. Namo Buddhaya. Baik, selesailah Dhammadesana dan sesi tanya jawab pada malam hari ini. Kami segenap keluarga Wihara Pluit Dharma Sukha dan umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Suhu Patiwasu atas waktu dan kesempatannya dalam membabarkan Dhamma pada malam hari ini. Para umat diharapkan untuk bangkit berdiri. Ya, dipersilakan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya kita melengkapi jasa kebajikan kita dengan berdana paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Terima kasih atas dana-dana yang telah diberikan.
semoga berbuah tepat pada waktunya. Sebelum menutup kebaktian, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Ya, kebaktian sekolah minggu anak-anak besok jam 9.30 pagi. Ya, untuk anak-anak dipastikan untuk dalam keadaan sehat ya, dan membawa masker ganti, sanitizer, dan botol minum sendiri. Kebaktian besok hari Minggu jam 9 pagi akan dibawakan oleh Romo Dr. Dharma Widya. Ya, next. Baktian meditasi hari Jumat tanggal 20 Januari dimulai jam 7 malam yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Bante Abhayanando Mahatera. Kemudian kebaktian umum hari Sabtu 21 Januari pukul 5.30 sore. Kebaktian Uposata sama hari Sabtu tanggal 21 Januari dimulai pukul 7 malam. Kebaktian umum hari Minggu 22 Januari pukul 9 pagi akan dibawakan oleh Yang Mulia Bante Cittaguto Mahatera. Next. Boleh next. Pemberkatan pernikahan. Untuk yang ingin bertanya pemberkatan pernikahan nanti bisa ditanyakan di meja di depan juga, atau bisa menghubungi WA nomor 0811 9921 098. Kemudian Dana 1000 Buddha bisa menghubungi Saudari Yotisa di 0878 8637 8147. Wihara Pelit Dharma Suka ada pelayanan pembacaan parita, selamatan rumah baru, orang sakit, dan kedukaan. Bisa menghubungi Anjang Sana VPDS di nomor WA 0811 9921 098. VPDS ada membuka rekrutmen untuk join vokal group. Latihan setiap hari Minggu pukul 12 siang. Bisa menghubungi saya, Cincin, di 0899 880 998. Kemudian ada membuka rekrutmen juga untuk MC kebaktian. Usia minimum 15 tahun, berkomitmen dan disiplin. Bisa menghubungi Saudari Rianti di 0812 7135 2096. Baik, itu aja ya. Marilah kita menutup kebaktian pada malam hari ini dengan membacakan Parita Etawata dan Namakaragata. Kepada petugas dipersilakan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir pada kebaktian malam hari ini. Sampai jumpa di kebaktian selanjutnya. Terima kasih. Setelah kita bersama-sama memanjatkan parita-parita suci, mendengarkan dhamma dan berdana paramita, selanjutnya marilah kita memanjatkan etawata dengan salah satu harapan, semoga sanak saudara kita yang telah meninggal turut berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan pada hari ini. Etawata ca amehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabba sampati siddhya. Etawata ca amehi sambatang punya sampadang
Sabe buddha anumodantu sabba sampati siddhya etawata ca amnehi sambatang punya sampadang sabe sata anumodantu sabba sampati siddhya akasata ca bhumata dewa naga mahidika punyantan anumoditwa cirang rakantu lokasanti akasata ca bhumata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu Indonesia idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca tito bawatu loko ca raja bawatu damiko akasata ca bhumata dewa naga mahidika punyantan anumoditwa cirang rakantu sasanang akasata ca bhumata dewa naga mahidika punyantan anumoditwa cirang rakantu desanang akasata ca bhumata dewa naga mahidika punyantan anumoditwa cirang rakantu wihara pluit dharma suka akasata ca bhumata dewa naga mahidika punyantan anumoditwa cirang rakantu mamparanti sadu sadu sadu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, kami persilahkan untuk berdiri dan bersikap anjali. Marilah kebaktian pada hari ini kita akhiri dengan kembali memanjatkan nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Budang bhagawantang abiwademi.
Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sangha Namami. Bersama kita ucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, Sotihotu.